Belajar tajwid bersama TV Edukasi. Bab nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dari mulai huruf alif sampai dengan huruf ya, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu idhar, kedua idgham bi gunnah, ketiga idgham bila gunnah, keempat iqlab, kelima ikhfa. Apa itu idhar? Apa itu idgham bi gunnah? Apa itu idgham bila gunnah? Apa itu iqlab? Apa itu ikhfa? Berapa hurufnya? Bagaimanakah contohnya? Cara membacanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama idhar, artinya jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, ghin, ain, kha, ha dan hamzah, maka harus dibaca jelas. Ulangi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ha, ghin, ain, kha, ha, hamzah, maka harus dibaca jelas. Contoh idhar, man amana min haitsu min khairihi, nun matinya dibaca jelas. Contoh yang lain, min khairihi an'amta. Contoh idhar yang lainnya, an'amta min ghairin anharun. Contoh idhar yang lain, anharun adabun alimun. Nunnya dibaca jelas, tanwinnya dibaca jelas. Masih contoh idhar, adabun alimun aliman aliman. Tanwinnya dibaca jelas, tanwannya dibaca jelas, karena setelah tanwin ada huruf hamzah atau alif, dan setelah tanwan ada huruf ha, maka tanwin ini atau tanwan ini dibacanya jelas karena bertemu dengan salah satu huruf idhar, itu yang ini hamzah dan yang ini huruf ha. Kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin berikutnya, itu hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham artinya memasukkan atau dimasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua disertai dengan dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, ya, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah, min wahidin may yaqulu ghisyawatu walahum. Nun matinya dimasukkan ke huruf waw, nun matinya dimasukkan ke huruf ya, tanwin dimasukkan ke huruf waw. Contoh yang lainnya dari idgham bi gunnah, may yaqulu ghisyawatu walahum. Kita masuk hukum nun mati atau tanwin, itu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, itu lam ro. Idgham artinya dimasukkan atau memasukkan, bila gunnah tanpa dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka harus dibaca idgham bila gunnah. Contoh idgham bila gunnah, mir rabbikum min ladunka. Nun mati dimasukkan ke huruf ro, nun mati dimasukkan ke huruf lam,
Jadi huruf yang pertama yang mati dimasukkan ke huruf yang kedua. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin berikutnya, yaitu iqlab. Iqlab artinya dibalik atau membalikkan. Artinya nun mati atau tanwinnya dibalik. Cara membacanya itu mim mati. Saya ulangi, nun mati atau tanwin cara membacanya itu dibalik menjadi mim mati. Kapan itu? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, yaitu huruf iqlab, maka harus dibalik cara membacanya menjadi mim mati. Contoh iqlab, mim ba'di amadan ba'idan. Jadi huruf iqlab itu cuma ada satu, yaitu ba. Kemudian hukum nun mati atau tanwin selanjutnya yaitu ikhfa, artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu shad, shin, sin, zai, zal, dal, jim, fa, ta, kaf, qaf, fa, zo, to, do. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka harus dibaca samar-samar. Contoh ikhfa, yang tadhiru anjaina, yang tadhiru anjaina. Kita ulangi lagi pada ikhfanya, anjaina a'anzartahum. Jadi nun matinya itu dibaca samar-samar. Kita ulangi pembelajaran tajwid tentang hukum nun mati atau tanwin. Dari mulai idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Kita ulangi dari akhir dulu untuk lebih paham dan lebih jelas lagi. Kita sebutkan lagi contoh ikhfa, anjaina a'anzartahum. Ini masih contoh ikhfa. Yang tadhiru anjaina. Ini huruf ikhfanya ada 15, yaitu qad, shin, sin, zai, dal, dal, jim, sa, ta, kaf, qaf, fa, zo, to, do. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf yang 15 ini, maka harus dibaca ikhfa, artinya samar-samar. Kita masuk ke contoh iqlab, mim ba'di amadan ba'idan. Iqlab artinya dibalik atau membalik. Nun mati atau tanwin dibalik menjadi mim mati cara membacanya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca iqlab. Nah, ini tentang iqlab. Contoh idgham bila gunnah, mir rabbikum min ladunka
Idgham bila gunnah artinya dimasukkan tanpa disertai dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka harus dibaca idgham bila gunnah. Ini tentang idgham bila gunnah. Kemudian contoh idgham bi gunnah. May yaqulu ghishawatu wa lahum. Masih contoh idgham bi gunnah. Min wahidin may yaqulu ghishawatu wa lahum. Idgham bi gunnah sendiri artinya memasukkan atau dimasukkan dengan disertai dengung. Artinya huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang keempat ini, yaitu wawu, mim, nun, dan ya, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Ini format idgham bi gunnah. Kemudian contoh idhar. Adabun alimun, aliman, aliman. Masih contoh idhar. Anharun, adabun alimun. Masih contoh idhar. An'amta min ghairin, anharun. Contoh idhar lagi. Min khairihi an'amta. Contoh idhar lagi. Man amana min haitsu min khairihi. Idhar sendiri artinya jelas. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang keenam ini, yaitu ha, ghin, ain, kha, ha, dan hamzah, maka nun mati atau tanwinnya harus dibaca jelas. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini tentang tajwid bab nun mati atau tanwin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berlangganan, klik tombol like dan subscribe di channel TV Edukasi.